Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mas. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak kabar hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak mengganggu waktu sebentar. Begini Pak, ini saya ada tugas di pendidikan guru berat, yaitu tugas demonstrasi konseptual pada modul 3.1, di mana saya harus melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah, tentunya dalam praktik pengambilan keputusan yang Bapak jalankan. Untuk ini saya mohon bantuan Bapak, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Insya Allah bersedia. Ya, bersedia. Terima kasih Pak. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, katanya selama ini tentunya Bapak sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan di SDN 2 Semedo tentunya sudah banyak sekali mengambil keputusan ya, dalam kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut di mana di dalamnya terdapat dilema etika maupun tujuan moral? Nah, kira-kira dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara bagaimana, Pak? Oke, terima kasih Mas Eko ya. Terkait permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini selalu bersanding dengan masalah gitu ya. Sebagai ketua kepala sekolah atau pemimpin sekolahan atau banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Dari situ saya bisa mengambil hikmahnya ya, untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Terkait dengan permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral, itu yang pertama saya melakukan pengamatan permasalahan yang terjadi ya. Yang kedua mengumpulkan informasi yang aktual ya, menentukan keputusan berdasarkan aturan yang saya ketahui dulu ya. Dilema etika itu adalah bagaimana kita mensikapi permasalahan tersebut. Ada dua pilihan ya, antara benar dengan benar tapi bertentangan ya. Itu yang saya tahu tentang dilema etika. Kemudian kalau bujukan moral itu adalah kita menentukan keputusan atau mensikapi sesuatu keputusan dengan hal yang benar ataupun keliru. Itu yang bisa saya sampaikan begitu. Terima kasih Pak. Oke. Dan tentunya di sekolah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sudah dihadapi Pak. Ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SDN 2 Semedo, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan semuanya itu kembalikan pada aturan ya. Di setiap keputusan saya selalu menjalin hubungan atau bersama dengan rekan besar. Jadi tidak murni semua keputusan pada saya atau pada diri saya. Jadi kalau ada permasalahan kita rembuk atau kita musyawarahkan dulu dengan bapak atau ibu guru yang ada di sini. Apalagi dengan guru-guru senior juga, di sini juga ada guru senior juga sih ya. Dengan harapan kami dalam mensikapi permasalahan tersebut sesuai dengan tujuannya, efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Selain itu juga mempertimbangkan dengan kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil keputusan. Jadi tentunya untuk mengambil keputusan ini bisa berkolaborasi rekan guru gitu dan keputusan itu saling musyawarah. Siap. Baik. Kemudian untuk langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah yang sering saya lakukan yaitu yang pertama itu mencari informasi terlebih dahulu, tidak secara sepihak tapi dari berbagai pihak kita gali dulu cari informasinya.
terus datang ke lapangan atau TKP untuk wawancarai dengan berbagai bidang. Yang ketiga itu menganalisis informasi dan mendiskusikannya dengan teman-teman untuk menemukan solusi masalah tersebut. Tentunya dimusyawarahkan, itu berkenan dengan kepentingan bersama, jadi bersifat pribadi maupun melalui pendekatan personal. Oke, sekali Pak. Nah, kemudian kiranya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini, tentunya pada kasus-kasus dilema etika, Pak. Dalam pengambilan keputusan yang efektif, apabila dalam misalnya itu mengedepankan langkah-langkah yang bijaksana, ya, langkah-langkah tidak merugikan masing-masing pihak. Keputusan dapat diterima dengan lapang dada, legowo, ikhlas, dan dapat dirasakan dengan penuh tanggung jawab, tentunya begitu, dan tidak menimbulkan masalah baru lagi. Jadi diselesaikan tidak berat sebelah lah gitu. Tentunya kolaborasi dengan rekan sejawat, kita musyawarahkan, kita kedepankan musyawarah. Baik, untuk permasalahan tentunya ini kan banyak sekali Pak, kadang-kadang ada yang pro dan kontra gitu, sehingga harus memutuskan bagaimana keduanya seperti itu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Dalam hal ini tantangan yang saya hadapi yaitu kedua belah pihak itu tidak bisa menerima. Biasanya nampaknya yang dirugikan kurang menerima gitu. Jadi masih saling ngotot gitu loh, masih saling ngotot. Permasalahan-permasalahan itu tertunda akhirnya karena tidak hanya masalah yang dihadapi kami, prinsipnya keputusan harus diterima dengan lapang dada. Jadi semuanya legowo semuanya. Berarti tidak langsung bisa dieksekusi nih Pak, ya, ketika ada permasalahan tersebut. Nah, dari sini apakah Pak Danang Guntur selaku kepala sekolah di sini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, kemudian Bapak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan kemudian bentuk apa atau prosedur seperti apa yang kiranya Bapak jalankan untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut? Kalau untuk jadwal itu ya tidak ada, untuk jadwal tidak ada. Yang paling memberikan tindak lanjut atau waktu dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk jadwal itu tidak ada. Nah, kemudian adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang tadi sudah dijelaskan? Paling ya rekan sejawat atau teman yang dianggap mampu lah, tidak memberi dapat memberikan masukan terhadap masalah yang dihadapi. Seandainya tidak ada, maka dengan jalur musyawarah. Jalur musyawarah ya Pak? Iya. Nah, kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Pak, kira-kira menurut Pak Guntur, ini pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi pada intinya dalam mengambil sebuah keputusan, pelajaran yang dapat diambil adalah senantiasa selalu melibatkan orang-orang atau rekan kerja, ya, tidak menutup kemungkinan pertimbangan mereka solutif, ya, untuk mengambil keputusan dan diterima oleh semua pihak. Jadi itu yang dapat saya petik dari pengambilan keputusan. Sangat luar biasa sekali ya Pak. Ini sudah selesai, dan terima kasih Mbak atas waktunya dari Pak Guntur atau selaku pimpinan di SD 2 Simeto ini. Tentunya saya mendapat banyak ilmu dan banyak wawasan berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan, tentunya berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sangat luar biasa sekali Pak. Terima kasih Bapak, dan saya mohon maaf apabila dalam kegiatan wawancara ini banyak tutur kata yang kurang berkenan.
sukses selalu buat Pak Amin, Gubernur. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang nih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Mas. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik nih. Gimana jenengan Mas? Alhamdulillah saya, Pak. Oh, iya. Biasa sekali nih, Pak. Uh, Ini, Pak, mohon maaf Kenapa? mengganggunya. Pak, mengganggu waktu sebentar nih, Pak. buatan. Saya ini ada tugas Hah? pendidikan guru penggerak, Iya. itu tugas demokrasi kontekstual pada modul 3.1 di mana saya harus melaksanakan tugas wawancara dengan kepala sekolah Iya. dalam praktik pengambilan keputusan yang Bapak jalankan. Untuk itu saya mohon bantuan Bapak, apakah Bapak ada waktu sebentar untuk saya untuk melakukan wawancara? Oh siap. Ada Mas. Siap. Banyak sudah kalau masalah. Siap, terima kasih Pak. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, selama ini kan Bapak sebagai kepala sekolah atau pimpinan di SD Negeri Bojong Pangkong, tentunya sudah banyak sekali mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang ada di sekolah ini, Pak. Iya. Nah, kemudian bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut di mana di dalamnya terdapat dilema etika, Pak, dan maupun tujuan ataupun tujuan moral. Nah, kemudian kira-kira dalam penyelesaian permasalahan tersebut dengan cara bagaimana, Pak? Oke, siap. Memang betul Mas, dalam kepemimpinan tidak harus kepemimpinan. Kita sebagai guru pun kadang juga ada yang namanya dilema etika dan bujukan moral. Kalau saya sih kuncinya ketika apakah bujukan moral dan dilema etika, kuncinya adalah ketika sama-sama benar, itu maka adanya dilema etika. Jadi option A benar, option B benar, maka itu termasuk sebagai dilema etika. Tapi kalau ada option yang salah satunya salah, itu merupakan bujukan moral. Jadi misalkan nih, ketika ada orang datang menawarkan produk dan nanti ada penawaran bahwa nanti untuk kepala sekolah sekian, nah itu menurut saya itu merupakan bujukan moral. Sedangkan terkait dengan dilema etika, saya ada yang istilahnya dilema etika itu terjadi antara saya dengan organisasi atau individu dengan masyarakat. Dicontohkan, misalkan saya mengikuti sebuah pelatihan di luar dan harus meninggalkan sekolah, sedangkan di sekolah ada kegiatan. Itu kan sama-sama benar. Ketika saya harus mengerjakan kegiatan di sekolah, ya saya betul. Dan ketika saya harus melakukan kegiatan di luar karena ada surat tugasnya dari dinas pendidikan ataupun dari dinas-dinas yang lain atau dari organisasi yang lain, nah itu juga benar. Nah itu kalau menurut saya itu merupakan contoh dilema seperti itu. Siap, terima kasih Pak. Nah, kemudian selama ini dalam bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Ketika mengandung nilai kebajikan, maka pertama saya harus melihat dulu, dilihat apakah permasalahannya itu di belakangnya siapa ya, atau peran-perannya orang-orangnya siapa saja yang berperan, atau kasus-kasusnya seperti apa. Kemudian dari kasus-kasus itu saya akan mencoba untuk melihat skala prioritas. Kapan sih dari skala prioritas ini mana yang lebih menguntungkan? Ketika memang waktunya bersamaan dan harus diambil keputusan yang sama, maka saya melihat mana yang memang kasus yang berdampak jangka panjang ataupun jangka pendek seperti itu. Kemudian setelah tadi menimbang-nimbang terkait dengan permasalahan kasusnya, nah saya akan mencoba melihat terkait dengan efeknya, apakah ini berefek jangka panjang, jangka pendek atau jangka menengah. Kemudian setelah itu saya akan mencoba istilahnya mencari referensi atau mungkin bertanya dulu kepada rekan-rekan guru, kemudian kepada diri saya sendiri, dan juga bisa menggambarkan kepada pemimpin yang dulu. Ketika saya mengikuti pemimpin yang sebelum-sebelumnya ada beberapa orang, nah, ketika ada permasalahan seperti itu mau seperti apa? Nah, ini ketika sudah baru kita melakukan eksekusi seperti itu. Terima kasih Mas, sangat luar biasa tentunya nih. Kemudian ini ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan, itu adalah apa saja yang selama ini menurut Bapak dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah ketika kita memiliki intuisi yang tinggi,
sudah sering berhadapan dengan dilema etika, kemudian kita mencoba menguraikan permasalahan-permasalahan dan mengambil keputusan, maka setidaknya intuisi atau insting seseorang pasti akan semakin bijak dan semakin pas ketika menghadapi dilema. Jadi harus ketika ada permasalahan kita pikirkan dulu solusi, kemudian walaupun memang ada prinsip, ada apa ya istilahnya seperti ada urutannya bagaimana mengambil keputusan, tapi ketika kita sudah terbiasa, insya Allah dalam mengambil keputusan pasti kita akan sangat bijak agar setidaknya memberikan win-win solution kepada setiap hal yang kita ada. Tentunya dalam pengambilan keputusan tadi kan pembukaan apa namanya dengan hubungan dengan orang lain nih Pak. Iya. Ini kemudian tantangan dalam pengambilan keputusan itu kaitannya dengan kasus dilema itu seperti apa Pak? Tantangannya biasanya begini, ketika rasa tidak enak kepada orang lain. Nah, ketika hubungannya person ya dengan orang lain, nah itu kadang ada tidak enak. Nah, itu yang menyebabkan menjadi tantangan. Namun ketika kita mengambil keputusan yang terbaik, pasti tantangan itu tidak jadi kendala. Nah kalau misalnya antara guru dengan guru itu kira-kira permasalahannya yang harus dimudahkan itu seperti apa? Ketika antara guru dan guru, maka kembali dilihat dulu. Jangan sampai kita melihat person yang kita senangi ataupun tidak. Tapi ketika permasalahannya dari guru ke guru, kita harus clear dulu, jelas permasalahannya apa. Kemudian dari permasalahan itu, adakah solusi yang bisa mengakomodir dua-duanya? Ketika kok tidak terjadi permasalahan, tidak ada yang bisa mengakomodir dua-duanya, maka salah satu harus istilahnya dikesampingkan dulu. Kemudian diganti waktunya atau diganti solusi yang lain, seperti itu. Atau dia juga dari dua orang dulu itu diambil solusi yang sendiri-sendiri supaya tidak bertentangan. Katanya untuk menangani permasalahan tersebut, ini apakah KPS mungkin memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini? Apakah Bapak mungkin langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal waktu dengan jangka waktu yang tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kemudian prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Kalau saya sih menentukan terkait dengan permasalahan diselesaikannya seperti apa, biasanya tidak ada jadwal. Tergantung bagaimana besar kecilnya permasalahan dilema etika yang ada. Ketika memang dilema etika itu harus diselesaikan waktunya, seperti tadi terkait dengan kegiatan kami ya, yang ada di undangan di luar dan ada kegiatan di sekolahan, maka saya harus segera menyelesaikan mana dulu yang penting. Ketika di luar itu penting, nah maka saya langsung mengambil keputusan yang di luar. Kemudian di dalam saya harus mencari pengganti waktunya ataupun pengganti kegiatannya ataupun mengganti waktu saya, seperti itu. Ya. Kemudian untuk dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, misalnya tadi kan dari guru dengan guru waktu yang sudah tadi disampaikan lah. Kemudian apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema ini? Ya, faktor yang menjadi kunci kalau saya itu adalah contoh dari pimpinan sebelumnya. Ketika ada permasalahan, nah itu saya mencoba menduplikasi atau istilahnya mengamati, meniru dan memodifikasi caranya seperti itu dalam menghadapi permasalahan antara guru dengan guru. Dan ketika guru dengan guru ini juga kadang ada kalanya kita harus menyelesaikan dengan cepat, namun ada kalanya kita juga harus menyelesaikan dengan waktu yang agak diundur, seperti itu. Nah kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau saya mengambil dilema etika, satu jelas kita harus mengetahui betul bahwa dilema etika itu benar versus benar. Yang kedua, permasalahan dilema etika itu akan cepat teratasi seiring dengan berjalannya waktu ketika kita sering menghadapi dilema etika, dan secara tidak langsung alam bawah sadar kita akan lebih cepat untuk mengambil keputusan seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dari Bapak saya mendapat banyak ilmu dan wawasan tentunya kaitannya pengalaman-pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan berbasis
nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya Pak. Sangat luar biasa sekali Pak Angga, terima kasih banyak dan saya mohon maaf apabila dalam pemantauan ini ada kekurangan. Siap, terima kasih Mas. Semoga apa yang menjadi pengalaman saya bisa menginspirasi teman-teman dalam mengambil keputusan. Terima kasih Pak.